Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Dwi Kurnianto dari mahasiswa PLP 2 atau magang Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajar kalian kurang lebih 3-4 kali pertemuan. Semoga dari penjelasan saya ini bisa mempermudah kalian untuk memahami materi yang saya akan berikan. Oke. Sebelum ke materi, pasti kalian sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang metabolisme sel. Nah, sebelum ke materi, yang pertama adalah kompetensi dasar, yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Oke, yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, Anda nanti diharapkan dapat 1. Menjelaskan struktur, sifat, dan cara kerja enzim. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan peran enzim dalam proses metabolisme. Keempat, siswa mampu menjelaskan proses pembentukan energi pada makhluk hidup. Dan yang terakhir, menjelaskan proses metabolisme yang meliputi katabolisme dan anabolisme. Untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas yaitu poin nomor 1 dan nomor 2. Oke. Yang pertama, apa itu metabolisme? Definisi metabolisme yaitu keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme atau makhluk hidup, atau bisa dikatakan reaksi enzimatis. Perlu kalian ketahui bahwa dalam metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Jadi, metabolisme tidak akan berlangsung baik atau sempurna jika tidak ada sangkut pautnya dengan enzim. Nah, untuk metabolisme sendiri nanti dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama katabolisme, yang kedua anabolisme. Nah, untuk proses katabolisme yaitu proses pemecahan atau penguraian senyawa kimia kompleks menjadi senyawa sederhana. Berarti ini gampangannya yaitu ada suatu molekul yang besar gitu, terus dipecah atau diurai kembali menjadi lebih kecil atau lebih sederhana. Nah, dalam proses katabolisme ini memerlukan adanya energi untuk mampu memecah. Nah, sedangkan untuk anabolisme yaitu proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kompleks. Jadi ini hampir seperti katabolisme, tapi hanya kebalikannya, yaitu dari senyawa yang kecil-kecil tadi terus diubah menjadi yang lebih kompleks atau lebih sempurna. Oke. Yang selanjutnya yaitu molekul yang terlibat dalam metabolisme. Nah, seperti yang kalian lihat, yang pertama itu pasti ada materi atau zat yang akan diubah. Tentu saja materi atau zat itu memerlukan energi. Nah, selanjutnya, ketika akan melakukan metabolisme, materi dan zat atau energi ini perlu memerlukan yang namanya enzim dan ATP. Nah, setelah memerlukan enzim dan ATP, maka terbentuklah proses metabolisme. Nah, kalian pasti bertanya, apa sih ATP itu? Oke. ATP merupakan molekul nukleotida yang berenergi tinggi yang tersusun dari gula pentosa dan basa nitrogen yang mengikat 3 gugus fosfat.
Nah, seperti yang kalian lihat, untuk gula pentosa yaitu berupa adenin. Sebentar. Oke, nah. Untuk gula pentosa sendiri berupa adenin, seperti yang kalian lihat di sini. Terus terdapat basa nitrogen berupa ribosa. Oke, seperti yang kalian lihat. Yang mengikat 3 gugus fosfat. Nah, di sini ada 3. Untuk ini ya kurang lebih kalian harus memahami apa itu reduksi dan oksidasi. Ini ada sangkut pautnya dengan pelajaran kimia. Oke, yang selanjutnya saya akan memberikan 2 buah gambar. Mengapa saya memberikan 2 gambar ini? Ya karena ini ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari kalian. Pasti kalian pernah kan ketika makan roti, nasi, atau getuk, itu makanan daerah ya. Pasti ketika kalian makan diemut atau dalam jangka waktu yang cukup lama, pasti akan terasa manis-manis gitulah. Pasti kan? Nah, reaksi ini terjadi karena adanya enzim amilase atau yang dinamakan ptialin. Nah, kenapa bisa manis? Karena enzim ini bekerja dengan cara memecah karbohidrat atau amilum menjadi glukosa. Sehingga kalian bisa merasakan manis pada makanan yang kalian makan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, next. Nah, untuk enzim kita akan mempelajari 4 bagian. Yang pertama yaitu struktur, yang kedua sifat, yang ketiga cara kerja, dan yang keempat adalah faktor. Nah, sebelum keempat tersebut, apa sih pengertian enzim itu? Oke, enzim adalah suatu jenis protein yang berfungsi sebagai biokatalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Untuk enzim ini ibaratnya itu seperti orang yang bekerja di balik layar. Jadi dia itu bekerja tapi tidak terlibat secara langsung gitu loh. Gampangannya begitu. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh proses metabolisme dari maltosa. Maltosa ini dinamakan dengan substrat. Kemudian diubah oleh enzim maltase. Kemudian menjadi 2 glukosa. Nah, 2 glukosa ini akan menghasilkan produk. Nah, untuk enzim sendiri terbentuknya itu terdapat 2. Yang pertama yaitu enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Nah, untuk enzim intraseluler ini terjadi di dalam sel. Contohnya yaitu di dalam sitoplasma dan di dalam nukleus. Nah, sedangkan untuk enzim ekstraseluler biasanya ini terjadi di luar sel. Seperti contohnya yaitu pada pencernaan, pada enzim-enzim pencernaan. Oke, next. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur enzim. Nah, di sini struktur enzim terdapat enzim yaitu atau holoenzim. Nah, holoenzim ini nanti dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu apoenzim atau protein dan yang kedua gugus prostetik atau non-protein. Nah, gugus prostetik ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu kofaktor anorganik dan koenzim organik. Nah, oke, apa sih itu holoenzim? Holoenzim adalah gabungan antara apoenzim dan dengan kofaktor. Oke, gabungan dari apoenzim dan juga kofaktor. Lalu apa sih itu apoenzim itu? Apoenzim adalah merupakan protein yang inaktif, berarti dia itu belum aktif. Sedangkan untuk kofaktor adalah komponen enzim yang bukan terbuat dari protein, melainkan senyawa lain. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk kofaktor sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kofaktor anorganik dan organik. Nah,
Contoh kofaktor organik itu bisa kalian lihat di sini, yaitu berupa ion-ion logam seperti Fe, Cu, Zn. Untuk Fe itu besi, Cu itu kalau nggak salah tembaga, dan Zn itu besi. Nah, sedangkan untuk koenzim, contohnya itu seperti vitamin yang kalian makan sehari-hari, terus flavin dan juga heme. Nah, untuk gambarnya seperti kalian lihat di sini ada kofaktor. Nah, yang kecil bulat kecil ini yaitu merupakan tadi yang saya jelaskan, yaitu sebagai komponen enzim yang bukan terbuat dari protein atau non protein. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sisi aktif pada enzim, nanti digunakan untuk tempat melekatnya antara sisi aktif dengan substrat. Nah, yang ketiga ini ada koenzim. Nah, untuk koenzim ini sudah saya jelaskan tadi. Koenzim adalah gugusan yang ikatannya tidak kuat dan mudah sekali didialisis. Oke, yang selanjutnya yaitu ada apoenzim. Nah, apoenzim itu sendiri merupakan komponen protein yang belum aktif atau inaktif. Nah, dari apoenzim ini, keseluruhan ini dari apoenzim, koenzim, sisi aktif, dan kofaktor dinamakan dengan holoenzim atau keseluruhannya. Oke, yang selanjutnya yaitu sifat enzim. Untuk sifat enzim ini kurang lebih ada 6. Oke, yang pertama yaitu sebagai biokatalisator. Nah, maksudnya yaitu digunakan untuk mempercepat laju reaksi berupa reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi tersebut. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh suhu, pH, dan juga zat inhibitor. Nanti ini akan dijelaskan di faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, yang ketiga, bekerja secara spesifik. Maksudnya yaitu bekerja pada suatu reaksi kimia tertentu. Jadi, gampangnya itu begini, berarti dia itu hanya dapat bekerja pada enzim hanya pada satu enzim tertentu, hanya satu jenis enzim tertentu. Jadi dia itu tidak dapat gampangannya ya bekerja pada hal yang lain. Berarti ibaratnya gini loh, enzim itu ibaratkan seperti sebuah karyawan pada suatu pabrik. Ada karyawan 1, 2. Nah, karyawan 1 ini hanya bisa bekerja pada sektor itu sendiri. Nah, untuk karyawan 2, dia juga hanya bisa bekerja pada sektor itu, tidak bisa bekerja pada sektor ini, pada sektor 1. Jadi dia itu sudah diatur untuk bekerja sendiri-sendiri. Oke. Yang keempat yaitu tidak berperan secara bolak-balik. Tidak berperan secara bolak-balik ini artinya jika enzim bekerja menggunakan suatu substrat, maka dia tidak dapat menyusun substrat kembali. Berarti sudah dia irreversible, berarti dia tidak dapat bekerja, tidak dapat kembali gitu, seperti semula. Yang kelima yaitu bersifat bolak-balik. Nah, untuk ini artinya yaitu enzim akan kembali lagi seperti struktur semula apabila proses reaksi telah selesai. Yang terakhir, yang keenam, yaitu bekerja secara cepat. Nah, untuk ini tuh artinya hanya berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi pada awal reaksi kimia. Berarti hanya pada awal-awal saja. Jadi ketika sudah akhir, enzim sudah tidak bekerja lagi. Nah, seperti yang kalian lihat ini itu adalah grafik enzim sebagai biokatalisator. Nah, di sini ada dua garis, yaitu merah dan biru.
Nah, untuk garis yang merah ini yaitu reaksi yang bekerja tanpa enzim. Terlihat tinggi, Pak. Terlihat tinggi seperti bukit. Terus yang kedua itu ada yang warna biru ini yaitu reaksi yang bekerja dengan enzim. Nah, kesimpulan untuk grafik ini yaitu suatu reaksi berpengaruh terhadap ada tidaknya enzim. Nah, untuk yang tanpa enzim, dia itu bekerja lebih lama. Seperti yang kalian lihat, dia itu harus naik terlebih dahulu, baru pada titik ini dia itu bekerja secara optimal atau maksimal. Nah, sedangkan yang biru ini, dia itu bekerja lebih cepat. Bekerja lebih cepat dengan adanya bantuan enzim. Itulah kenapa enzim itu sebagai biokatalisator. Oke, yang selanjutnya yaitu cara kerja enzim. Sebentar. Oke, nah. Oke, di sini terdapat dua gambar. Oke, perlu kalian ketahui bahwa enzim itu merupakan suatu molekul atau senyawa besar yang bekerja dengan cara bereaksi dengan senyawa lain untuk membentuk suatu kompleks enzim bersubstrat. Nah, kompleks itu bersifat sementara dan terbentuk karena adanya bagian penting molekul enzim yang disebut dengan sisi aktif. Untuk sisi aktif bisa kalian lihat di sini. Nah, yang enzim yang pertama yaitu tersusun atas protein globuler. Nah, di sini kan dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara sedikit yaitu enzim protein dan yang kedua enzim protein konjugasi. Nah, enzim protein konjugasi yaitu enzim yang molekulnya protein yang dibantu dengan protein lain. Enzim protein konjugasi yaitu enzim yang terdiri atas komponen tambahan yang bukan protein. Berarti ada tambahan lain seperti glikoprotein gitu ya. Nah, selanjutnya, biasanya sisi aktif itu terdapat di permukaan. Jarang sekali yang ada di dalam. Ini seperti kalian lihat terdapat di permukaan. Oke, seperti yang kalian lihat. Untuk yang kedua ini enzim protein konjugasi. Nah, komponen protein enzim apoenzim ditambah komponen non protein. Nah, seperti yang kalian lihat ini. Terus protein konjugasi dapat dibedakan dengan mudah karena komponen non enzim terlepas sebagai bagian dari enzim. Nah, kemudian protein konjugasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu komponen non protein yang berikatan dengan kuat, dan yang kedua komponen non protein yang melepaskan terdiri dari bergabung dengan enzim dan reaksi yang lain. Mohon maaf, ini gambarnya agak sedikit terlalu cerah ya. Oke, yang seperti lihat ini terdapat apoenzim ditambah gugus prostetik. Nah, seperti yang kalian lihat ini terdapat dua, apoenzim dan juga gugus prostetik yang kemudian membentuk sisi aktif. Oke, yang selanjutnya tadi apoenzim ditambah koenzim. Nah, akan menghasilkan dua. Bentuknya itu sedikit memang berbeda, yaitu dia sama seperti ini, cuman yang membedakan adalah dia itu hanya terdiri dari apoenzim dan juga koenzim seperti dua ini. Terus dia akan membentuk suatu sisi aktif. Oke. Nah, untuk gambar yang selanjutnya yaitu suatu reaksi yang berkatalisis dengan enzim. Nah, reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim ini tidak berjalan secara spontan ya atau secara langsung, melainkan melalui beberapa tahap. Untuk yang pertama yaitu pembentukan kompleks enzim substrat. Nah, seperti yang kalian lihat, yang pertama ada molekul substrat yang kemudian menempel pada
pada apoenzim. Nah, kemudian molekul substrat ini menempel pada bagian sisi aktif yang kemudian dinamakan dengan kompleks enzim substrat. Oke, yang selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu modifikasi substrat membentuk produk yang masih terikat dengan enzim. Nah, setelah dia berhasil sampai ke sisi aktif yaitu molekul substrat, dia akan melepaskan molekul produk seperti yang kalian lihat ini. Kemudian pelepasan produk dari ikatan molekul enzim. Nah, sampai di sini dia akan melepaskan produk-produknya. Jadi ini itu berlangsung secara terus-menerus di dalam tubuh kalian ya. Baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Oke, untuk cara kerja enzim ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori gembok dan anak atau lock and key teori. Dan yang kedua yaitu teori cocok terinduksi atau induced feed theory. Oke. Nah, untuk teori gembok dan anak yaitu pengertiannya yaitu sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar. Nah, ini adalah substrat dan ini adalah enzim yang memiliki sisi aktif. Teori ini itu ibaratnya itu seperti kunci dengan gembok atau juga kunci dengan pada pintu. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, seperti yang kalian lihat, substrat ini memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif. Perlu kalian ketahui, jika substrat ini memiliki bentuk yang tidak sama dengan sisi aktif pada enzim, maka secara otomatis dia tidak dapat bergabung. Sehingga akan terjadi perubahan pada enzim itu sendiri. Oke, seperti yang kalian lihat ini, setelah terpasang enzimnya, dia akan melepaskan beberapa produk seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Oke, yang selanjutnya yaitu teori cocok terinduksi atau induced feed theory. Nah, untuk teori ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substrat. Nah, untuk ini seperti yang kalian lihat, substrat ini dia memiliki bentuknya seperti inilah, abstrak gitu kan. Nah, kemudian untuk enzim yang memiliki sisi aktif ini fleksibel. Nah, dia ini akan menyesuaikan bentuk dengan substrat. Kemudian seperti pada gambar ini. Nah, sisi aktif enzim menyesuaikan bentuk substrat. Nah, untuk ini itu ibaratnya itu untuk yang enzim ini ibaratnya itu seperti orang yang terbuka. Sedangkan untuk yang substrat ini adalah orang yang pendatang baru gitulah. Nah, pendatang baru ini memiliki sifat yang bermacam-macam lah. Kemudian dia ingin mengenal si enzim atau si orang yang sifatnya terbuka. Nah, si orang yang terbuka ini yaitu terbuka dengan sifat yang dimiliki oleh substrat ini. Jadi dia itu bisa menyesuaikan sesuai dengan substrat atau orang atau pendatang baru ini. Ya, ibaratnya itu seperti pertemanan lah gitulah. Oke. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, yang pertama yaitu ada suhu. Yang kedua ada pH. Yang ketiga ada jumlah enzim. Yang keempat ada konsentrasi substrat. Dan yang kelima zat penghambat atau inhibitor. Oke. Kalian bisa lihat grafik pada samping kiri layar. Nah, untuk suhu seperti yang kalian lihat,
suhu itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Aktivitas enzim akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Nah, seperti kalian lihat di sini ada suhu 0 derajat sampai 70 derajat. Oke. Suhu optimum adalah suhu di mana enzim dapat bekerja secara optimum. Seperti yang kalian lihat, suhu optimum pada enzim ini bekerja kurang lebih sekitar pada suhu 30-40 derajat. Nah, jika enzim bekerja pada suhu lebih dari 40 derajat, maka dia akan bekerja secara lamban atau kinerjanya akan berkurang. Nah, yang selanjutnya grafik yang di bawah yaitu pH. Untuk pH sendiri itu hampir sama dengan suhu, yaitu dia itu akan bekerja optimal pada pH tertentu. Nah, pada grafik ini di antara 6 sampai 8, berarti 6, 7, 8. Berarti dia itu bekerja optimal kurang lebih di pH di angka 7. Nah, untuk ini efektivitas enzim akan berkurang pada pH yang sedikit di atas ataupun di bawah optimum. Berarti jika di sekitar sini ataupun sini, dia akan bekerja kurang lah, efektivitasnya akan berkurang. Oke, yang selanjutnya yaitu 3 jumlah enzim. Oke, untuk jumlah enzim ini, untuk jumlah enzim ini semakin banyak, maka semakin cepat laju reaksi yang akan dikatalisis hingga mencapai kecepatan maksimum. Mungkin ini grafiknya mungkin salah ya. Perlu kalian ketahui, untuk jumlah enzim ini setelah mencapai kecepatan maksimum, penambahan jumlah enzim tidak akan mempercepat laju reaksi, sehingga kecepatan laju reaksinya akan spontan, berarti akan lurus terus gitu loh. Seperti pada gambar ini, pada gambar di sampingnya. Nah, untuk yang ini itu pengaruh konsentrasi substrat. Dia itu juga sama dengan ini, jumlah enzim. Jika semakin tinggi konsentrasi substrat, maka cepat laju reaksi akan menjadi maksimum. Nah, dia juga sama dengan jumlah enzim. Setelah mencapai kecepatan maksimum, perubahan substrat tidak akan mempercepat laju reaksi, sehingga laju reaksi menjadi konstan. Seperti yang kalian lihat ini. Oke, dia terus naik, terus pada kecepatan maksimum dia akan secara konstan. Oke, yaitu yang keempat konsentrasi sudah tadi. Oke, yang kelima yaitu zat penghambat atau inhibitor. Nah, untuk zat penghambat ini terdiri dari dua, yaitu inhibitor reversible dan inhibitor irreversible. Oke, seperti yang kalian lihat pada gambar laptop ini. Nah, ini itu untuk inhibitor reversible. Nah, inhibitor reversible itu dinamakan demikian karena penghambatnya bersifat dapat kembali seperti semula. Nah, untuk zat penghambat reversible ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, untuk inhibitor kompetitif ini penghambatnya dapat dihilangkan maaf. Untuk inhibitor kompetitif ini bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif. Berarti ini substrat dan ini ini ada sisi aktif. Nah, kedua ini dia itu saling bersaing untuk memperebutkan letak sisi aktif. Nah, untuk yang inhibitor non-kompetitif itu berbeda dengan inhibitor kompetitif. Untuk inhibitor kompetitif itu biasanya berupa senyawa kimia yang tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi aktif pada enzim, seperti yang kalian lihat. Nah, ini seperti yang kalian lihat, dia itu menempel
di sisi bukan pada sisi aktif enzim. Dia itu menempel apa ya, ibaratnya itu seadanya atau terserah gitulah tepatnya gitu. Mau di sini atau di sini, kecuali di sisi aktif enzim. Nah, ikatan ini biasanya menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga sisi aktif tidak dapat sesuai dengan substratnya. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, untuk suhu 0 derajat Celcius, dia itu bekerja tidak aktif. Nah, ketika melebihi 60 derajat Celcius, dia itu akan terdenaturasi atau mengalami pengurangan keefektivitasnya. Yang selanjutnya yaitu untuk suhu 37 derajat Celcius, seperti yang kalian lihat di sini, tengah-tengah lah, yaitu bekerja secara optimum. Nah, untuk yang di bawah ini, setiap enzim itu berbeda-beda efektivitasnya. Seperti kalian lihat, untuk enzim phthalate itu bekerja optimal pada pH netral yaitu pH 7. Enzim pepsin bekerja pada pH 2-6 atau asam. Enzim maltase bekerja pada pH 7 atau netral. Dan enzim tripsin itu bekerja pada pH 8 atau basa. Oke, yang selanjutnya yaitu penamaan enzim. Nah, untuk penamaan enzim ini biasanya itu diakhiran dengan SE atau se. Oke, untuk contohnya yaitu enzim selulase. Nah, enzim selulase ini biasanya untuk menguraikan selulosa. Seperti kalian lihat, namanya itu hampir sama, selulose. Enzim lipase yaitu untuk menguraikan lipid atau lemak. Seperti yang kalian lihat, lipid lipase, hampir sama. Dan untuk yang ini, enzim protease untuk menguraikan protein. Seperti yang kalian lihat di sini hanyalah contoh saja, masih banyak enzim yang bisa kalian lihat di buku-buku lain. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat. Baik, sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam mengajar saya masih banyak potong-potongnya, dap-dap gitu. Oke, yang selanjutnya saya akan memberikan soal, nanti kalian kerjakan. Untuk waktunya yaitu nanti saya akan tentukan. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kalian bisa bertanya ke ibu guru kalian, Ibu Eni Trinawati. Nah, kalian bisa bertanya kepada saya atau Ibu Eni Trinawati melalui WA pribadi. Untuk nomor saya kalian bisa tanyakan juga kepada Bu Eni Trinawati. Oke, baik, sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.